فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membaca ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah untuk bab yang ke-14. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Syekh. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahih an Anas radhiyallahu anhu qala sujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa qusirat raba'iyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Wafis sahih, yang dimaksud dengan as-sahih pada ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, terkadang yang dimaksud Sahih Bukhari, terkadang Sahih Muslim. Dan untuk hadis ini wafis sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari secara mu'allaq. Dan secara mausul diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan syujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlukai kepalanya. Karena asyaj itu ungkapan untuk luka di kepala. Nah, asyajjah al-jurhu fi ra's wal wajhi khassa, yaitu luka yang mengenai kepala dan wajah secara khusus. Ungkapannya dengan apa? Dengan asyajjah. Fiilnya disebutkan di sini syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlukai kepala beliau. Yauma Uhud, pada hari peperangan Uhud, yaitu peperangan yang masyhur yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin pada tahun ketiga Hijriyah di bulan Syawal. Yang sebab terlukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dikarenakan adanya penyelisihan dari pasukan pemanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk tetap berada di atas gunung dalam kondisi apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan gunung. Tapi ketika melihat kaum mukminin di awal peperangan mendapatkan kemenangan, maka kemudian mereka turun dan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ternyata gunung yang kosong dari pasukan pemanah tersebut kemudian diambil alih oleh pasukan musyrikin. Sehingga dari tempat itu mereka menghujani kaum muslimin dengan
panah-panahnya. Sehingga pada saat itu terpukul mundurlah pasukan kaum mukminin sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami luka. Wa kusirat rabaiyatuh, dan pecah gigi rabaiyahnya. Naam. Tayyib, yaitu gigi rabaiyah adalah gigi yang setelah dua gigi seri yang di depan. Nah, dua gigi yang di depan. Nah, gigi namanya dalam bahasa Arab thaniyah. Kemudian yang setelahnya dinamakan rabaiyah. Nah, adalah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan tersebut karena terkena serangan musuh. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Nah, al-istifham di sini yang dimaksud istib'ad. Nah, yaitu apa? Bagaimana mungkin? Kaifa yuflihul qaum? Bagaimana mungkin suatu kaum mereka bisa mendapatkan keberuntungan dalam keadaan mereka telah melukai kepala Nabi mereka. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai', dan khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nakirah pada syai', pada konteks penafian menunjukkan umum, bahwasanya engkau tidak memiliki hak untuk menentukan satu perkara apapun. Laisa laka minal amri syai'. Maksudnya apa? Nabi tidak punya hak untuk menentukan keberuntungan suatu kaum atau kebinasaannya. Tidak punya hak untuk menetapkan kehancuran suatu kaum atau kemenangan mereka. Baik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau adalah utusan, tapi beliau tetap adalah makhluk. Adalah makhluk. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak untuk mengatur sedikit pun dari perkara-perkara para makhluk. Sisi pendalilan di sini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang utama, bahkan makhluk yang paling utama, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan demikian, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya hak untuk mengurusi perkara para makhluk sedikit pun, karena urusan para makhluk kepada Zat yang Maha Menciptanya, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para berhala, wali-wali yang diyakini, atau syekh-syekh thariqah yang dikultuskan, mereka tidak punya kemampuan sedikit pun. Wa fihi 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan wa fi sahih al-Bukhari secara muallaq juga, kawan. Atau di sini wa fihi ay fi sahih Bukhari. Diriwayatkan secara mausul. Wa fihi, dan dalam sahih Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'atil akhirati min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu
fa anzalallah laisa laka minal amri syai'. Hadis ini terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan di sini oleh Abdullah bin Umar bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk di rakaat terakhir dari salat fajar, yaitu salat subuh. Nah, ini menunjukkan disitulah tempat untuk seorang melakukan kunutun nazilah. Kunut nazilah yaitu pada rakaat terakhir setelah bangkit dari rukuk. Minal fajar ini untuk menunjukkan bahwasanya itu dilakukan di waktu fajar, dan itu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah pada waktu tersebut, dan bukan pengkhususan, karena sunnahnya adalah dilakukan pada semua salat yang 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Secara apa? Secara person Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut. Nah, yang nanti akan diterangkan pada riwayat kedua siapa saja yang dimaksud dengan fulan dan fulan tersebut. Nah, wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Ini 3 orang yang secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan namanya agar Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Safwan ibnu Umayyah, Suhail ibni Amr, dan Al Harith ibnu Hisham. Naam. Dan doa Allahumma la'an, yakni Allahumma utudhum atau ab'idhum an rahmatik, ya Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Nah, di sini menunjukkan sebab yang lain, akhwan. Nah, kalau ayat atau hadis yang pertama tadi dari Anas, turunnya ayat laisa laka minal amri syai' pada kisah peperangan Uhud. Kemudian pada hadis Ibnu Umar sebab turunnya ayat yaitu dikarenakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan secara person beberapa orang agar mendapatkan laknat. Dan dalam kaidah ulumul Quran, akhwan, tentang asbabun nuzul, tidak mengapa satu ayat memiliki sebab turun lebih dari satu, sehingga kita katakan masing-masing merupakan sebab turunnya ayat. Jadi ada 2 sebab turunnya ayat laisa laka minal amri syai', yaitu kisah peperangan Uhud dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 orang, nam Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai'. Dan Allah tunjukkan bahwasanya perkara hamba murni pengaturannya kembali kepada Allah dengan diberikannya hidayah kepada 3 orang yang didoakan laknat tadi. Nah, 3 orang tersebut siapa? Talhah, Safwan ibnu Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al Harith bin Hisham. Ketiga-tiganya, ikhwan, kemudian
masuk ke dalam Islam dan bagus keislamannya. Nah, perhatikan bagaimana hati ketika Allah merubah maka langsung berubah. Nah, berubah dari kondisi kafir menuju iman, dari membenci menjadi mencintai. Yang tadinya ingin mencelakai Nabi menjadi sangat berupaya untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hadis ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Wa fihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin faqala ya ma'syara Quraisy aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni 'ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni 'anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni 'anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni 'anki minallahi syai'a. Hadis muttafaqun alaih. Makanya pada ungkapan ini padanya kekurangan kalau dikatakan wa fihi. Naam. Tapi makanya ketika menghafal ahsan langsung saja akhwan fis sahihain. Naam, wa fis sahihain. Demikian pula pada hadis sebelumnya agar tidak bingung, atau setelah membaca itu antum sebut naam perawinya. Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari mu'allaqan wa Muslim mausulan. Untuk yang pertama hadis Anas. Untuk hadis Ibnu Umar rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turun ayat kepada beliau wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada ashiratak, yaitu kabilah. Ashirah yaitu kabilatur rajul minal jaddir rabi' famadun. Itu yang dimaksud dengan ashirah. Kabilah seseorang dari Jaddur Rabi', yaitu kakek yang keempat. Naam, berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu. Al-aqrabin maksudnya yang paling dekat terlebih dahulu, kemudian yang dekat demikian. Dan yang paling pertama kali masuk dalam ashirah adalah anak-anak, kemudian orang tua, kemudian saudara-saudara, kemudian paman-paman dari pihak ayah. Demikian seterusnya, ini sisi kedekatannya. Anak, kemudian orang tua ke atas, kakek. Nah, orang tuanya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas sampai apa? Sampai kakek yang keempat. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memiliki kerabatan lebih dekat maka lebih kuat untuk diberi peringatan. Maka ketika turun ayat ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menyeru kepada Quraisy, wa qala ya Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy. Dan Quraisy ikhwan nisbah kepada apa? Fihr bin Malik. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ishtaru anfusakum maksudnya apa? Selamatkanlah diri-diri kalian. Angkidhu anfusakum, yaitu selamatkanlah diri-diri kalian. Bukan belilah diri kalian, tidak. Maksudnya selamatkan diri-diri kalian. Dilihat maknanya, nanti ketika menghafal tahu maknanya.
Diungkapkan dengan ishtaru karena orang yang membeli dirinya, dia berarti telah apa? Telah menyelamatkan jiwanya dari kehancuran. Tayyib, makanya diungkapkan dengan ishtaru. Selamatkanlah diri-diri kalian karena aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun. La ughni ankum minallahi syai'ah. Ini syahidnya, yaitu aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk apa? Untuk memberikan kecukupan kepada kalian, untuk menolak kemadaratan ataupun memberikan kemanfaatan. Hal ini sebagaimana dalam ayat qul la amliku li nafsi qul la amliku lakum darran wala rasyada di surat Al-Jin. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajda min dunihi multahada. Kemudian Nabi memanggil orang-orang secara khusus, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi. Na'am, la ughni anka minallahi syai'ah. Aku tidak akan mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun kepadamu, tidak, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak mampu untuk menahan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Taib, tidak bisa memberikan kecukupan sedikit pun, naam, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'ah. Ini kepada bibi beliau Safiyah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'ah. Wa Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku semaumu. Naam, aku tidaklah mampu memberikan kecukupan sedikit pun kepadamu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jelas ikhwan, kalau Nabi saja tidak mampu memberikan kecukupan, nah, memberikan kemanfaatan atau mencabut kemadaratan, maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi. Taib. Sehingga jelas ayat ini, hadis ini dibawakan untuk menunjukkan lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi yang paling utama saja demikian keadaannya, apalagi yang selainnya, walaupun itu adalah wali, walaupun itu adalah orang saleh, semuanya tingkatan di bawah derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.